Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, sehat semua ya. Mohon maaf, ini tadi saya baru mendarat dari Sumatera. Saya habis dari Medan, Toba, sama Jambi. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ya kita harap, kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas, masukan-masukan dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung. Dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi. Dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka, cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, saat bertemu dengan Abdesi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 19 November 2023 kemarin, Abdesi seluruh Indonesia akhirnya mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Peristiwa ini atau momentum ini menuai banyak kecaman dari rakyat Indonesia maupun para pengamat politik di tanah air. Karena hal ini telah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo soal netralitas dari para ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama tanggapan dari netizen terkait dengan pertemuan Abdesi ini yang mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mari kita simak bersama-sama. Kita berdiskusi dan saya bikin di dalam konten saya mengenai mobilisasi Abdesi. Abdesi itu adalah aparat pemerintahan desa yang isinya bisa jadi kalau tidak kepala desa, perangkat desa lainnya. Oke? Pertanyaan saya kepada kawan-kawan semua, apakah kepala desa dan perangkat desa boleh menjadi tim kampanye? Boleh dilibatkan dalam kampanye? Boleh nggak? Tidak boleh, karena Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal, lihat ya nanti pasalnya, pasal 280 ayat 2 huruf JIK itu secara jelas melarang untuk melibatkan kepala desa, perangkat desa dan aparat atau anggota badan permusyawaratan desa dalam kampanye. Sekarang pertanyaannya adalah,
Kalau hari ini di GBK ada kira-kira berapa? 40.000 perangkat desa atau yang tergabung dalam Abdesi. Mereka datang dibiayai pesawat bolak-balik yang pakai pesawat, kemudian ditaruh di hotel, kemudian datang kepada misalnya salah satu pasangan calon. Kira-kira patut diduga kalau mereka mau menjadi bagian dari tim kampanye tidak? Patut diduga kan? Pertanyaannya, itu melanggar hukum atau tidak? Bayangkan, ada pelanggaran hukum yang terang-terangan. Saya masih menunggu, ini Bawaslu bereaksi nggak? Bawaslu akan mengadukan nggak? Dan di dalam undang-undang pemilu itu juga dikatakan bahwa yang namanya pejabat negara, ya, dan kemudian penyelenggara negara secara struktural plus kepala desa tidak boleh mengeluarkan atau membuat sebuah keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi pertanyaannya adalah, orang selalu mengatakan begini, ada sanksinya nggak? Kalau kita mau bernegara hukum secara beradab, kita nggak bilang sanksi. Kita bicara kira-kira presiden patuh nggak? Kalau misalnya pejabat negara, termasuk dalam hal ini presiden misalnya, atau pejabat tertinggi kita tidak patuh kepada undang-undang yang dibuat, lalu siapa yang mau patuh? Ya kan? Saya sedang menunggu kira-kira Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berani nggak dia memeriksa presiden karena telah mengundang Abdesi. Ya kan? Berani nggak dia memanggil pasangan calon tertentu yang kemudian patut diduga juga terlibat dalam pengerahan aparat desa atau kepala desa tersebut. Nah, Abdesi mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran dan Prabowo pada kontestasi. Nih, rakyat mau nanya sama KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah. Yang mau ditanyain gini, pemerintahan negara ini sampai mana batasannya? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat. Ya, segitu aja. Oke, kalau segitu berarti deklarasi di GBK, Abdesi seluruh Indonesia itu tidak melanggar peraturan pemilu. Tapi, kalau emang demikian, besok-besok lagi jangan ada pemilihan kepala desa. Jangan ada pemilihan kepala kampung. Tunjuk aja sama kalian. Dan gak usah ada pemerintahan desa. Katanya netral. Abdesi diarahkan dukung Prabowo Gibran. ASN, PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota arahkan untuk memilih Ganjar. Kalian ini hanya pura-pura berantem. Padahal tujuannya apa? Tujuannya ngalahkan Anies doang. Otak, pakai otak, jangan ngaco. Saya pastikan hajat itu akan membuat lebih baik apa yang bangga sekali Anda mengumpulkan Abdesi. Wis, lagi cari muka. seluruh kepala desa, BPD, perangkat desa berdiri semua. Sehingga teman-teman mengatakan haram hukumnya kalau kepala desa tidak membangun semangat melanjutkan apa yang telah diletakkan Pak Jokowi. Benar atau tidak? Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu, mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya, biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas masukan-masukan dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung. Dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar acara dukungan. Is state ya
ketika melihat deklarasi para kades Indonesia mendukung Prabowo Gibran, ini merupakan salah satu pelanggaran terbesar, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta pasal 29 ayat 1 yang menerangkan bahwa ayat 1 sampai ke 3 menerangkan bahwasanya yang melakukan pelanggaran itu diberi teguran lisan maupun tertulis. Juga pada ayat kedua akan dilakukan pemberhentian pada kades yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini kami meminta kepada Bawaslu pusat agar mengambil tindakan agar apa yang terlihat di kasat mata ini segera diusut dan diambil tindakan, dan tentunya diberi sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berada, karena negara ini ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di kalangan orang-orang politikus. Dan kami tentunya menginginkan pemilu 2014 ini benar-benar terlaksana secara jujur dan adil, dan demokrasi itu benar-benar dijalankan. Tidak ada manipulasi data, tidak ada kecurangan pada pemilu 2014, pada pemilu 2024 nanti, karena rakyat menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar dari pilihan rakyat, bukan dari hasil curang. Karena kalau pilihan rakyat, tentunya dia akan berusaha, dia akan terus meningkatkan perekonomian rakyat dan menciptakan lapangan kerja, dan tentunya menggunakan akal pikiran serta hati nurani dalam mengambil tindakan dalam sebuah kebijakan. Jadi buat Bawaslu, apa yang terlihat ini segeralah kami tindakan dan diberi sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran tersebut, terutama para kades-kades se-Indonesia. Itu saja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah brutalitas demokrasi menjelang pemilu 2024. Secara terang-terangan, para elit, orang-orang yang berkuasa di bangsa ini, mereka mengundang Abdesi untuk berkumpul bersama, lalu mengkampanyekan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pemilu yang paling jorok di tahun 2024. Demokrasi yang paling brutal yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Saya sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat biasa, merasa jijik dan semakin muak dengan perilaku politik yang dipertontonkan di negara kesatuan Republik Indonesia oleh para penguasa di negeri ini. Tentu saya sangat kecewa dengan seorang Presiden Joko Widodo. Beliau yang mengatakan bahwa ASN harus netral. Ternyata inilah bukti
ucapan dari seorang Presiden Joko Widodo. Benar-benar omongannya tidak bisa dipegang. Secara terang-terangan memobilisasi massa abdesi untuk berkumpul di GBK, lalu mereka mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Bagaimana kira-kira perasaan dari para pendukung Ganjar Pranowo dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan ketika melihat perilaku buruk yang dilakukan secara brutal di negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para penguasa di bangsa ini? Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa omongan dari seorang Presiden Joko Widodo memang benar-benar tidak bisa dipegang soal netralitas itu. Ayo kita yang rakyat biasa, kita yang rakyat jelata, mari kita gunakan logika akal sehat kita, gunakan hati nurani kita. Mencintai Presiden Joko Widodo boleh-boleh saja, mengagumi dan mengapresiasi segala bentuk pekerjaan ataupun perjuangan beliau untuk membangun bangsa ini sah-sah saja. Tapi ingat, jangan mau digoblok-goblokin terus oleh seorang Presiden Joko Widodo. Semakin brutal demokrasi di bangsa ini, semakin muak dan semakin menjijikan perilaku-perilaku politik yang ditunjukkan oleh para penguasa di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan kembali lagi saya menghadirkan cuplikan video di mana video ini adalah momen di mana Gibran Rakabuming Raka berkumpul bersama-sama dengan 3 capres di acara Mata Najwa. Apa yang disampaikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dan apa momen-momen penting atau poin-poin penting yang terjadi di acara Mata Najwa ini? Mari kita simak bersama-sama. Ya Pak Mahfud. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden. Ya Pak Mahfud. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden. Karena sekarang Pak Prabowo sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi cawapres. Jadi apalagi kalau di sosmed, ini harus kita rubah, Mbak. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Anies tadi. Jadi politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Jangan sampai. Makanya tadi Pak Ganjar bilang, ayo anak muda kita libatkan. Saya juga anak muda, saya juga pengen melibatkan anak muda lebih banyak lagi untuk berpartisipasi. Karena sekarang Pak Prabowo sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi cawapres. Jadi kita pengen politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed, ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Dibikin riang gembira, anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab calon wakil presiden dari Koalisi 02
Gibran Raka Buming Raka. Anda bilang apa? Politik itu harus kita yang bikin asik-asik, kita bikin riang gembira, jangan pertontonkan hal-hal yang buruk-buruk. Bos, ke cermin dulu bos, sebelum ngomong bos. Ya, yang mempertontonkan drakor drama Korea yang buruk-buruk itu Anda. Tak kasih tahu satu, ambang batas umur minimal menjadi capres atau cawapres menurut aturan konstitusi, menurut undang-undang itu adalah 40 tahun. Itu bisa panjenengan rubah menjadi yang penting bisa, yang penting sudah menjabat pejabat publik selama 2 tahun. Itu yang bisa menabar aturan konstitusi itu Anda, karena paman Anda berperan di Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua, sampeyan tidak menjadi tauladan, menjadi generasi yang baik untuk anak-anak muda yang akan datang. Saya bilang apa? Saya ikut aturan Partai Tegak Lurus mendukung Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. Kenyataannya Anda loncat ke Golkar menjadi wakilnya Pak Prabowo. Menjadi kutu loncat itu tidak mendidik. Itu kasih pemandangan yang buruk terhadap generasi-generasi muda. 2, ya. Yang ketiga, kurang apa PDI sama sampean? PDI punya kader yang lain. Sebelum Anda menjadi wali kota, Anda dicalonkan menjadi wali kota. Memang benar yang memilih masyarakat, tapi atas rekomendasi dari PDIP. Padahal PDI punya calon lain, tapi Anda yang dinaikkan menjadi wali kota. Ya, apa yang sampean balas kepada PDIP? Pamitan saja enggak? Sampai menjadi kader kutu loncat. Itu pemandangan yang buruk-buruk yang Anda pertontonkan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Itu tidak patut untuk ditiru gitu loh. Jadi sebelum ngomong itu bercermin dulu bos, kacanya yang besar, cermin ya, di lemari itu kalau bisa besar kacanya ya. Jadi ya jujur saya tidak akan memilih orang yang pelin-pelan, pagi ngomong A, sorenya B, tidak satu kata satu perbuatan. Saya akan memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang jelas berintegritas, yang jelas track recordnya, yang jelas kinerjanya. Salam waras, salam NKRI Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Disebut dengan gemoy, fenomena memilih pemimpin berdasarkan kesan lucu, kemampuan berjoget, atau yang biasa disebut dengan gemoy, menunjukkan masalah yang serius bagi kehidupan berdemokrasi kita. Keputusan memilih pemimpin yang seharusnya didasarkan pada kualitas kepemimpinan, rekam jejak, gagasan, program, dan visi misi terdistorsi oleh penilaian yang dangkal semacam itu. Penilaian yang didasarkan pada faktor yang bukan seharusnya beresiko bagi masa depan Indonesia. Saya mengajak kepada kaum muda yang cerdas dan idealis, kembalilah kepada idealismemu, bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan substansial. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK? Ya enggak maulah. Tapi yang dilakukan buah pamu itu loh lebih parah dari zaman Orde Baru. Yang dilakukan buah pamu itu mengembalikan lagi ke Pak UD ya, bukan ke TK lagi, Pak UD. Karena nggak sesuai dengan cita-cita reformasi tahun 98, di mana rakyat menginginkan pemerintahan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi apa yang dilakukan sekarang oleh buah pamu itu jauh dari cita-cita reformasi. Praktek KKN lebih parah lagi. Sampean tanpa buah pamu itu jadi opo toh? Adik sampean tanpa buah pamu gak bakalan jadi ketum partai apa gitu. Ipar sampean tanpa buah pamu tuh gak bakal jadi wali kota Medan. Lebih parah ini, lebih parah dari zaman Orde Baru, mengembalikan lagi ke Pak UD ya, bukan ke TK ini ya. Aduh, ini bocah-bocah ngomong opo ya.
nggak ngerti ya sama para pendukungnya gitu ya. Sebenarnya mereka benci Orde Baru, bukan benci KKN. Yang mereka benci tuh. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat Mahfud MD memberikan souvenir kepada Mbak Nana atau ke Najwa Shihab? Apakah kalian memperhatikan raut wajah dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Saya secara pribadi sih melihat bahwa Mas Gibran ini kayaknya dia belum siap. Sekali lagi, saya melihat sosok dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini sepertinya beliau belum siap untuk menjadi pemimpin nasional. Karena sudah beberapa kali saya temukan video ketika ada sindir-menyindir di depan publik, pasti raut mukanya itu langsung berubah. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat lihat cuplikan video saat di KPU, saat pengundian nomor, ketika Ganjar Pranowo berbicara soal KKN. Raut wajah Gibran pun langsung berubah. Lalu tadi kita menyimak ketika Bapak Profesor Dr. Mahfud MD berbicara dengan Najwa Shihab, ketika kita mau berhasil, maka kita harus melewati tangga-tangga itu melalui proses. Ketika Mahfud MD berbicara demikian, raut wajah dari seorang Gibran Rakabuming Raka pun langsung berubah. Mental dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini belum stabil. Dia belum siap, dia belum layak untuk menjadi pemimpin nasional. Saya sebenarnya kasihan. Kasihan ketika melihat gerak-geriknya maupun pidatonya dia, terkadang dia tidak punya persiapan sama sekali. Semoga saja para pemirsa sekalian, kita rakyat Indonesia, kita bisa mampu untuk memilih pemimpin yang benar-benar punya rekam jejak yang baik, punya persiapan yang matang, pemimpin yang berintegritas, dan pemimpin yang punya banyak pengalaman. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Jika ada hal-hal yang positif, silakan itu dipelajari agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Mari kita tetap semangat, tetap berpikir kritis, tetap menggunakan logika akal sehat kita, agar di tanggal 14 Februari 2024 nanti, kita bisa memilih orang yang tepat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.